Halo makhluk bumi, bagaimana kabar kalian? Admin harap keadaan kalian selalu baik dan banyak duit. Dan selamat datang di channel admin yang akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan menegangkan. Lalu terima kasih untuk yang telah mensupport channel admin, semoga bisa naik haji di umur 2 bulan. Amin. Tanpa lama-lama, mari kita lanjut ke videonya cekiprot. Di awal film terlihat suatu tim yang sedang bersiap akan bertempur melawan para teroris. Tim ini dipimpin oleh seorang pria bernama Dae-jang. Dalam pertempuran ini, Dae-jang berhasil menerobos masuk ke markas teroris tersebut dan menghabisi mereka semua. Namun pada akhirnya, Dae-jang harus terkena sebuah tembakan yang tepat mengenai kepalanya. Akan tetapi itu semua hanyalah simulasi game yang sedang Dae-jang mainkan di sebuah warnet. Dae-jang ternyata adalah seorang pengangguran yang baru saja dipecat dari tempat kerjanya dan selalu menghabiskan waktu luangnya untuk bermain game di warnet. Di sisi lain, Ibu Dae-jang yang bekerja sebagai pengasuh di panti jompo menelpon dan menyuruh pulang. Sang ibu meminta Dae-jang untuk melepas katup gas yang masih menyala karena dia lupa mematikannya. Namun Dae-jang tidak menghiraukannya dan malah meneruskan gamenya. Bersama dengan itu, tiba-tiba handphone yang tergeletak di sampingnya berdering dan dia mengangkatnya. Ternyata handphone tersebut milik seorang wanita yang lupa meninggalkannya di warnet. Di sini Dae-jang diminta tolong untuk mengantarkan handphone tersebut ke kamar hotel dengan imbalan uang $300. Mendengar imbalan uang sebesar itu, Dae-jang pun segera berangkat ke hotel tersebut. Sesampainya di sana, pintu kamar hotel wanita itu tidak terkunci. Ternyata wanita tersebut sedang mandi. Dae-jang yang tidak betah menunggu, dia pun meletakkan handphonenya di atas kasur dan mengambil uang imbalan tersebut, lalu segera pergi. Keesokan paginya ketika Dae-jang bangun tidur, dia dikejutkan dengan penyergapan beberapa polisi di rumahnya. Dae-jang dituduh telah memperkosa dan membunuh anak di bawah umur. Bahkan sebuah pisau dengan berlumuran darah ditemukan di kamarnya. Penangkapan Dae-jang yang ternyata sangat heboh membuatnya masuk berita di berbagai stasiun televisi. Dari sini pun terungkap bahwa dulunya Dae-jang adalah seorang mantan atlet timnas taekwondo yang dipecat karena kasus kekerasan. Mengetahui anaknya ditangkap polisi, ibu Dae-jang datang ke kantor untuk menemui anaknya. Tetapi tidak diperbolehkan oleh para polisi di sana. Sementara Dae-jang yang mengelak atas tuduhan tersebut, dia dikejutkan dengan semua bukti DNA dan sidik jari miliknya di TKP. Di lain waktu, ibu Dae-jang mendatangi seorang pengacara bernama Min Chun untuk meminta bantuannya. Awalnya Min Chun menolak, tetapi melihat ibu Dae-jang yang terus memelas, dia pun mau untuk membantunya. Saat di persidangan, semua bukti jelas mengarah ke Dae-jang, sehingga pengacara Min Chun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada akhirnya, hakim pun memutuskan Dae-jang dijerat hukuman seumur hidup atas perbuatannya. Kemudian Dae-jang dimasukkan ke penjara khusus level 1 yang dipenuhi dengan narapidana yang sangat kejam. Ketika di dalam penjara, Dae-jang lebih sering menyendiri dan tampak sangat ketakutan. Saat berada di lapangan, Dae-jang diseret oleh sekelompok narapidana kejam yang dipimpin oleh seorang pengacara. Di sana dia dibully karena menganggap kalau Dae-jang adalah seorang pembunuh dan pemerkosaan anak di bawah umur.
Daejang yang kesal, dia pun melakukan perlawanan kepada Dokjo. Akan tetapi hal tersebut malah membuat Dokjo murka, karena hanya Daejang-lah yang berani melawan Dokjo. Melihat hal tersebut, seorang petugas bernama Choi melerainya. Namun Choi malah memukul Daejang dan memasukkannya ke penjara isolasi. Beberapa waktu kemudian, Daejang telah dikeluarkan dari penjara isolasi. Dan dia dihampiri 2 orang tahanan lain yang mengingatkannya untuk berhati-hati dengan Dokso dan seorang pria tua bernama Woyun, seorang pembunuh berantai yang hobi memakan korbannya. Saat Daejang berada di lorong sel, dia dikejar dan ditangkap oleh para anak buah Dokso. Lalu 2 orang yang tadi menghampirinya juga ditangkap dan disiksa bersama Daejang. Daejang yang sudah sangat depresi, dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Beruntungnya para petugas di sana dengan cepat menolongnya. Beberapa waktu kemudian, Ibu Daejang bersama Do Kwon, Ibu Daejang bersama pengacara Min Chun datang untuk mengunjunginya. Di sini sang ibu memberi semangat kepada Daejang dan mengatakan kalau ada seseorang yang akan membantunya keluar dari penjara. Dengan bukti jika saat itu Daejang tidak ada di TKP, dan minggu depan ibunya akan mulai mengajukan banding atas tuduhan yang menimpa anaknya. Setelah mendapat semangat dari sang ibu, kini Daejang sudah terbiasa dengan siksaan yang dialami di penjara. Ketika Daejang sedang makan tanpa diduga, Woyun datang dan ikut makan di sebelahnya. Ternyata Woyun selama ini memperhatikan Daejang yang memiliki fisik kuat. Dan dia tahu kalau Daejang merupakan seorang atlet dan bukan pembunuh. Merasa telah didukung oleh orang yang paling ditakuti di penjara, kini Daejang mulai menunjukkan keberaniannya. Suatu ketika saat Daejang kembali akan disiksa oleh Dokso dan para anak buahnya, dia mulai melakukan perlawanan dengan membuat senjata rakitannya sendiri untuk melumpuhkan Dokso dan para anak buahnya. Setelah itu, para petugas datang dan keheranan setelah melihat Dokso yang tergeletak akibat perlawanan dari Daejang. Di saat itu juga, petugas Choi mengatakan kepada Daejang kalau ada seseorang yang datang mengunjunginya. Orang tersebut adalah pengacara Min Chun. Namun kali ini, dia tidak bersama Ibu Daejang. Kedatangan Min Chun ke sini ternyata untuk mengabarkan kalau Ibu Daejang telah meninggal dunia. Mendengar hal tersebut seketika membuat Daejang menjadi sangat sedih karena kehilangan satu-satunya orang yang sangat dia sayangi. Keesokan harinya saat Daejang meratapi kesedihannya, tiba-tiba kelompok Dokso membuat ulah. Mereka menahan para petugas di sana agar Dokso dapat memberi pelajaran terhadap Daejang. Namun Daejang yang telah menyadarinya dengan cepat dia melawan dan menyayat wajah Dokso hingga terluka parah. Ketika akan ditangkap, Daejang malah memilih untuk menusuk perutnya sendiri, sehingga dia dan Dokso dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi, ternyata itu semua adalah trik yang diberikan oleh Woyun, agar Daejang dapat melarikan diri dari penjara. Pada akhirnya, Daejang berhasil keluar dari ambulan tersebut. Sedangkan petugas Choi yang melihatnya, dia pun membiarkan Daejang pergi. Setelah kejadian tersebut, berita pelarian Daejang viral di seluruh awak media setempat. Sehingga status Daejang saat ini menjadi buron kepolisian. Saat di pelariannya, Daejang melihat 2 orang turis yang sedang mencari pertolongan, karena mobilnya sedang mogok. Beruntungnya, Daejang diberi tumpangan setelah dia berhasil memperbaiki mobilnya. Listen, we really gotta go. We really have a plan. Tidak hanya itu, sesampainya di bandara, Daejang diberi mobil tersebut. Karena mereka menganggap Daejang adalah orang yang baik. 그림을 놔두고 가시가
수상도 회장이야? 전화 드는. Di tempat lain, pengacara Min Chun yang sedang melihat lukisan, dia dikagetkan dengan kedatangan Dae-jang di rumahnya. Namun, secara diam-diam, Min Chun malah menghubungi kepolisian. Di sana, Dae-jang menanyakan tentang orang yang dibicarakan mendiang ibunya, yang mempunyai bukti kalau Dae-jang tidak bersalah. Min Chun pun mengatakan kalau orang itu adalah anak kecil yang iseng menelpon ibunya, sehingga hal tersebut membuat ibu Dae-jang putus asa dan bunuh diri. Di situ juga Min Chun memberikan kalung peninggalan ibu Dae-jang kepadanya. Tidak lama kemudian, para polisi pun datang, tetapi Dae-jang telah berhasil kabur dari sana. Setelah itu, Dae-jang mendatangi sebuah warnet untuk mencari informasi atas kasus yang dia alami. Di situ, Dae-jang menerima sebuah email dari teman bermain gamenya yang bernama Mr. Harry. Email tersebut berisi sebuah video tentang kejanggalan atas kasus yang menimpanya. 이건 모두 지워져 있습니다. 한 초보 이 영상을 언론사에 제보하고 나오는데 정확히 3번의 성행위와 칼로 피해. Lalu Dae-jang pun diminta untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Sesampainya di sana, dia mendapat telepon dari Mr. Harry untuk ke meja paling ujung. Namun Dae-jang malah dikagetkan dengan seorang wanita yang ada di hadapannya. Ternyata wanita tersebut adalah Mr. Harry. Dia sengaja menggunakan aplikasi modulasi suara untuk menyembunyikan identitasnya. Dan wanita ini bernama Yi-wul. Setelah itu, Dae-jang diajak ke markas Yi-wul untuk memulai penyelidikannya. Di sana, Dae-jang sangat heran melihat ruangan yang begitu banyak dengan komputer. Tidak lama kemudian datang 3 orang pria yang membuat Dae-jang menjadi sangat panik. Tetapi ternyata mereka semua ini adalah teman bermain game Dae-jang. Mereka bernama Demi-Lichen, Yeon Guru, dan yang paling tua bernama Yobel. Di sini, mereka berniat membantu mengungkap kasus yang menimpa Dae-jang. Mereka juga mengatakan bahwa masih ada 2 orang personil lagi yang belum sempat hadir dikarenakan sedang ada acara. Penyelidikan pun dimulai. Di sini, Yi-wul menemukan beberapa kasus yang sama dengan Dae-jang. Dari petunjuk CCTV yang telah dia retas dari berbagai sumber. Terungkap fakta, Yi-wul ternyata seorang hacker wanita yang sering membongkar kasus kejahatan. Dengan cara meretas CCTV atau dokumen-dokumen penting yang disimpan oleh orang-orang yang suka mencari kambing hitam atas kejahatannya. Melalui CCTV yang diretas, Yi-wul memperlihatkan sebuah mobil box yang selalu ada di setiap kasus yang serupa. Keesokan harinya, Dae-mo dan Dae-jang. Dae-jang telah berada di sebuah tempat pembuangan mobil untuk mengintai mobil box tersebut yang ternyata alamatnya berada di tempat ini. Di situ mereka melihat seorang berdasi yang akan pergi dari sana menggunakan sebuah mobil. Dae-jang yang curiga, dia pun bergegas untuk mengikuti mobil tersebut. Sementara Dae-mo akan tetap menyelidiki tempat ini. Dae-jang yang berhasil mengikutinya di sana. Dia melihat orang-orang berdasi itu membawa sebuah kotak penyimpanan gitar yang keluar dari rumah tersebut. Lalu Dae-jang pun melihat adanya beberapa orang menggunakan pakaian medis yang sedang membersihkan ruangan di dalam rumah itu, yang dipenuhi bercak darah seperti bekas adanya pembunuhan. Sementara itu, Dae-mo yang masih berada di tempat pembuangan mobil tersebut melihat mobil yang diikuti Dae-jang telah kembali. Dan orang-orang itu memasukkan kotak penyimpanan gitar ke dalam mobil box lalu pergi dari sana. Dae-mo yang telah mengikuti mobil box tersebut memberitahu Dae-jang kalau mobil itu masuk ke dalam sebuah apartemen tingkat yang ada di hadapannya. Dan apartemen tersebut memiliki sistem keamanan yang canggih. Malam harinya, Yobel dan Yeon menyamar menjadi seorang teknisi di apartemen tersebut untuk dapat meretas sistem keamanan di sana. Setelah berhasil diretas dan terhubung dengan server apartemen tersebut, Yi-wul kemudian meminta Dae-jang untuk masuk ke sana sesuai dengan arahan yang dia berikan. Lalu Dae-jang masuk ke sebuah kamar, yang dimana kamar tersebut adalah milik seorang aktor terkenal bernama Jo-young. Di situ juga Dae-jang menemukan koper penyimpanan gitar tadi, yang ternyata berisi mayat Jo-young. Tidak lama setelah itu tampak beberapa orang datang, dan mereka hiasa kamar tersebut untuk membuat seolah-olah telah terjadi pembunuhan.
Setelah orang-orang itu pergi, Daejang pun kembali meneruskan penyelidikannya. Namun tanpa dia sadari, ternyata kedatangannya sedang dipantau melalui kamera tersembunyi oleh seorang yang ternyata orang itu adalah pengacara Min Jun. Di lain waktu, Min Jun bersama asistennya sedang berencanakan sesuatu, yaitu mencari seorang wanita yang cocok untuk dijadikan kambing hitam atas pembunuhan Jo Young. Terungkap fakta, ternyata dalang dari kejahatan semua ini adalah Min Jun, seorang hacker yang menerima pesanan dari para penjahat untuk memanipulasi TKP dan mengganti pelaku kejahatan dengan orang lain, orang-orang yang tidak bersalah. 별장 소유주 알아봤는데 Sementara itu, Daejang bersama timnya sedang menyelidiki bukti yang mereka temukan dari apartemen Jo Young. Setelah diselidiki, mayat Jo Young tadi ternyata berasal dari rumah seorang pimpinan perusahaan besar di Korea. Mereka juga menemukan fakta terbaru tentang anak gadisnya yang bernama Yunri memiliki hubungan dekat dengan Jo Young. Lalu Daejang meminta Yi-wul untuk menyelidiki sidik jari yang dia temukan di sana. Ternyata sidik jari tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama Yoon Jung. Kemudian Daejang dan Yobel mulai mengintah Yoon Jung saat berada di salon. Mereka berniat untuk menyelamatkannya dari rekayasa kejahatan yang sama dengan Daejang alami saat ini. Di situ Yobel berhasil menyadap ponsel milik Yoon Jung. Di lain waktu, ketika Daejang sedang mengawasi percakapan Yoon Jung, tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang sama persis dengan orang yang menjebaknya. Mengetahui hal tersebut, Daejang meminta Yi-wul untuk segera melacak lokasi wanita yang pernah menelponnya itu. 전화해서 아침부터 헉헉대고 지랄이야. 땡땡이 신나봐요. 전화해서 지랄하지 마시고. 개년아 다 끝냈어. Setelah berhasil, Daejang langsung bergegas untuk menemui wanita tersebut. Namun anehnya, tiba-tiba saja pengendara motor datang dan langsung membawa wanita itu. Saat Daejang berusaha untuk mengejar wanita tersebut, bersamaan dengan itu para polisi yang mendapat laporan juga mengejar Daejang. Sialnya mobil yang dia kendarai malah mogok di tengah jalan. Dan ketika para polisi mengepung Daejang, tiba-tiba sebuah mobil truk datang dan menabrak mobil para polisi di sana. Ketika sadar, Daejang telah disiksa di dalam gedung kosong oleh seorang pria yang tak lain adalah Dokso. Ternyata Dokso telah dikeluarkan dari penjara dan direkrut oleh Min Jun untuk menyingkirkan Daejang dan juga timnya. Sementara di luar gedung, terlihat para polisi datang karena mendapatkan telepon dari Yi-wul yang berpura-pura sedang akan dibunuh di dalam gedung kosong tersebut. 얼른 타! Di tengah perjalanan, Yi-wul menemukan sebuah GPS yang tertanam di kalung pemberian ibu Daejang. Mendengar hal tersebut, Daejang pun mencurigai kalau dalang dari semua kejahatan ini adalah pengacara Min Jun. 드론 같은 거 만들 수 있나? Malam harinya, Daejang bersama timnya yang telah mencurigai Min Jun, mereka pun mulai beraksi kembali dan menerbangkan sebuah drone untuk melidiki kantor Min Jun. Di sana, mereka melihat dan mendengar percakapan. Percakapan seorang wanita yang tak lain adalah asisten Min Jun. Mereka sedang membicarakan berkas pemalsuan kasus pembunuhan yang sebelumnya terjadi dengan aktor Jo Young. 가물 스캔 좀 해보자. 저기서는 불가능해. Di situ juga mereka berhasil men-scan kantor Min Jun yang ternyata terdapat sebuah server tersembunyi dengan keamanan yang ketat sehingga Yi-wul tidak dapat meretasnya. 아까부터 계속 시도하고 있는데 Di tempat lain, Min Jun mendapatkan kabar dari asistennya kalau TKP yang mereka manipulasi telah diacak-acak oleh seseorang. Min Jun yang tidak kehabisan akal, dia pun mengutus kembali para anak buahnya untuk membuat lokasi baru yang sudah dia tentukan. 무인 모텔 같은데.
Sementara Daejang dan timnya telah mengupgrade mobil miliknya dan memulai misinya membasmi semua rekayasa kejahatan yang dilakukan oleh Min Jun. Daejang juga berhasil merubah kembali lokasi TKP Joyoung dengan pelaku kejahatan sesungguhnya, yaitu seorang wanita bernama Yunri, anak dari pimpinan perusahaan yang rumahnya digunakan untuk membunuh Joyoung. Setelah itu Min Jun mendapat telepon dari Daejang, lalu dia dikejutkan dengan asistennya yang telah pingsan. Saat mencoba masuk ke markas, rahasianya tiba-tiba Daejang datang dan inilah yang terjadi. Di dalam ruangan tersebut, Daejang melihat rekaman aktivitas di rumahnya sebelum terjadinya penangkapan. Ternyata sebelum memfitnah Daejang untuk dijadikan kambing hitam, Min Jun telah mengintai aktivitasnya. Dari sini, Daejang sangat yakin kalau ibunya tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Min Jun. 너네 엄마 죽인 거 있잖아. Di waktu yang sama, Daejang mendapat kabar kalau rekan-rekan di markasnya telah disekap oleh Dokso dan mereka akan dibunuh. Ketika itu, Daejang berencana untuk mengkopi data milik Min Jun. Namun, karena membutuhkan waktu yang lama, Daejang pun memilih untuk pergi dan menyelamatkan rekan-rekannya. Sementara rekan-rekan Daejang ternyata sudah akan dieksekusi oleh Dokso. Tidak lama kemudian, lampu di markas tersebut mati. Dan ternyata itu adalah Daejang yang langsung menghalang. Dia mengejar Dokso dan para anak buahnya. Setelah berhasil melepaskan semua rekan-rekannya, mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Namun ternyata Dokso belum menyerah dan langsung mengejar mereka. Di sisi lain, Min Jun yang seorang hacker psikopat, dia pun meretas sebuah mobil sport untuk mencelakai Daejang. Tidak hanya itu, bahkan dia mempublikasikan keterlibatan rekan-rekan Daejang dalam aksi pelariannya, sehingga status mereka berlima saat ini adalah buronan polisi. Daejang yang tidak kehabisan akal, dia pun memacu mobilnya dengan cepat dan masuk sebuah gedung stasiun televisi. 우리 사회가 Lalu setelah itu, Daejang menurunkan keempat rekannya. Yiwul bertugas untuk melakukan pertasan. Sedangkan Daejang dibantu Demo dan Yeon membuat strategi jebakan. Seperti di dalam game yang mereka mainkan untuk mengulur waktu Yiwul agar lebih leluasa dalam pertasannya. 용도사님 준비. 뒤집어버리나? 이런이란 사람이라고. Namun tidak lama setelah itu, para polisi datang menangkap Demo dan Yeon. Sementara Yiwul juga tertangkap oleh Dokso. Mengetahui hal tersebut, Daejang pun segera mengejar mobil Dokso yang telah membawa Yiwul.
Pada akhirnya Daejang berhasil menyelamatkan Yiwul dan membawanya ke tempat yang aman. Lalu Daejang yang sudah putus asa kembali ke TKP untuk menyerahkan diri. Di lain sisi, Minchun tampak sangat bahagia karena rencana menyingkirkan Daejang dan timnya telah berhasil. Akan tetapi tiba-tiba saja touchscreen komputernya tidak berfungsi. Dan Minchun baru tersadar kalau flash drive yang saat itu dibawa Daejang lupa tidak dicabut. Sehingga Yiwul yang ternyata kembali ke gedung stasiun televisi tersebut berhasil mengunduh semua data kejahatan yang diperbuat Min selama ini. Sedangkan Yobel bersama dua teman bermain game Daejang yang baru sempat hadir. Mereka pun bersiap untuk menyiarkan berita kebenaran yang telah Yiwul dapatkan. 죽일 수도 있지. 지금 저 인간 효신그룹 추상덕 자네 잠깐만. 예. 변호사 이번에 아이디어 좋은 기사 한 줄에. 똑똑히 하셨죠? 여기까지고요. Setelah berita itu tersebar luas dan terbukti kalau Daejang tidak bersalah, akhirnya mereka semua dibebaskan. Sementara Minchun yang berusaha melarikan diri, dia dikejutkan ketika melihat setir mobilnya yang telah diganti, dan Minchun pun berhasil ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Minchun telah dimasukkan ke dalam sel khusus level 1, dan bersiap untuk merasakan penyiksaan dari Dokso. Karena Dokso menganggap Minchun telah mempermainkannya. Di akhir cerita, Daejang bersama teman-teman gamenya tampak sangat berbahagia. Namun di balik itu semua, Daejang tidak kuasa menahan air mata karena dia membayangkan sosok ibunya yang tidak akan pernah ada di sampingnya lagi. Dan film pun tamat. Baik, terima kasih untuk yang telah menonton full alurnya. Admin doakan semoga kalian bisa haji di umur 2 bulan. Amin. Sedikit kata mutiara dari admin sang pengangguran aku. Fitnah yang kejam adalah bentuk penghormatan tertinggi dari Tuhan. Walau rasanya pedih, tetapi sadarilah Tuhan hanya memberikan ujian kepada orang yang mampu menghadapinya. Sekian, selamat bertemu kembali di video selanjutnya.